Oke, lanjutkan. Jadi dalam sistem telekomunikasi, jadi kita nggak bahas modulasi, kita bahas sistem telekomunikasinya, itu tipe sinyal ada dua. Ada sinyal analog dan sinyal digital. Saat kita masuk ke yang namanya modulasi, tadi kita masuk ke tadi kita bahas sistem telekomunikasinya. Sekarang kita bahas ke modulasinya. Modulasi itu apa sih? Modulasi itu adalah proses yang dilakukan. Jadi kalau kemarin saya bilang di sini, anggaplah di sini ada pemancar TX ya. Kemudian di sini ada penerima atau RX. Nah, sebelum sinyal itu dikirim, jadi sebelum sinyal itu melakukan proses yang namanya proses transmisi, hati-hati, sebelum melakukan proses transmisi, nah, di bagian sini, di bagian sebelum pengiriman, itu ada namanya proses modulasi. Nah, proses modulasi, kalau bahasa simpelnya kemarin adalah teman-teman sebelum ngirim paket, teman-teman akan mendropkan paket itu di eh, di kurir, kira-kira seperti itu ya. Nah, modulasi ini prosesnya ini terdiri dari prosesnya ini terdiri dari dua sinyal. Ada yang disebut dengan sinyal informasi, ada juga yang disebut dengan sinyal carrier atau sinyal pembawa. Nah, ini maksud saya. Jadi dalam modulasi ada dua sinyal yang diolah, yaitu sinyal informasi dan sinyal carrier. Sinyal informasi ini nggak bisa dikirim dalam proses transmisi kalau dia tidak disisipkan carrier. Ibaratnya teman-teman itu nggak bisa ngirim paket kalau nggak dikasihin ke kurirnya. Ibaratnya gitu loh. Jadi kurir itu ini kurir yang apa kurir di sini ada kurir nih. Nah, di sini ada paket. Di sini ada paket misalnya. Paket ini mau dikirim ke dari TX ke RX. Nah, pengirimannya tentunya nggak bisa main kirim dong. Kita perlu yang namanya kurir tadi. Makanya dalam proses modulasi atau proses ini adalah gimana ya? Kalau saya bilang ini proses preparation lah ya. Nah, proses modulasi ini ada dua sinyal yang diolah. Sinyal informasi dan sinyal carrier. Tujuannya, sinyal carrier ini adalah untuk membawa sinyal informasi dalam proses transmisi tadi. Nah, di penerima ini juga ada prosesnya. Proses yang disebut dengan namanya kalau di penerima ini prosesnya namanya adalah demodulasi. Nah, kalau di proses modulasi, ini proses di mana informasi dibawa sama carrier, jadi sinyalnya informasi sama sinyalnya carrier ini digabungin. Kalau di demodulasi, sinyal informasi kan mau diterima nih sama penerima. Kurirnya dibawa apa enggak? Enggak kan? Kurirnya enggak ke rumah lagi kan? Nah, makanya carrier-nya ini dilepas. Kira-kira gitu. Masih ingat nggak yang cerita paket dan kurir itu? Ya, ingat Bu. Ingat, Bu. Ingat ya, jadi udah ingat ya. Jadi bahwa modulasi itu sinyalnya itu terdiri dari dua jenis yang diolah, yaitu sinyal informasi dan sinyal carrier. Tapi kalau pertanyaannya adalah dalam sistem telekomunikasi, benar, tipe sinyalnya adalah tipe analog dan tipe digital. Jadi hati-hati kalau ada pertanyaan itu ya. Nggak salah sih ya jawaban tadi ya, analog dan digital itu yang tadi nggak salah. Cuman mungkin kurang spesifik saja, kira-kira gitu ya. Oke, nah proses modulasi, tadi ini ada informasi dan ada carrier. Nah, proses modulasi itu, nah prosesnya ini baru tadi prosesnya ini juga ternyata ada dua jenis. Prosesnya ada yang disebut dengan modulasi analog, satu lagi ada yang disebut dengan modulasi digital. Nah, ini yang tadi ya mungkin arahnya mungkin teman-teman ini ke sini. Modulasi analog dan modulasi digital. Tapi ini bukan sinyal, tapi jenis modulasinya. Jadi jenis modulasi itu adalah modulasi analog dan ada jenis modulasi digital. Gitu ya. Kemudian, kalau ditanya sinyal dalam proses modulasi ada dua, yaitu sinyal informasi dan sinyal carrier. Kalau jenis modulasi ada dua, modulasi analog dan modulasi digital. Bisa ya bedainnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kemudian, nah, jenis-jenis modulasi analog. Nah, saya sempat sampaikan juga ya
pembagian pengkelompokan modulasi analog dan digital ini. Bentar, saya tampilkan dulu. Oke. Nah, modulasi analog ini, modulasi ini sebenarnya secara ini nanti mungkin teman-teman akan mempelajari kalau di TTI, ini lebih ke TTI ya, di sistem komunikasi analog ya, kira-kira itu. Nah, gambarannya, nah ini pengelompokannya kira-kira seperti ini. Jadi, yang merah ini, bisa saya copy nggak ya? Oke. Nah, nih, yang ini nih, yang merah ini, yang ini, nah inilah yang disebut dengan modulasi analog. Nah, ini disebut dengan modulasi analog. Jadi modulasi analog jenisnya ada AM, FM, PM. Kenapa disebut modulasi analog? Karena sinyal informasinya itu berupa analog dan sinyal carrier-nya atau sinyal pembawanya itu juga analog. Jadi makanya disebut modulasi analog karena sinyal carrier dan sinyal carrier dan sinyal informasinya bentuknya analog, kira-kira gitu. Nah, bagaimana dengan modulasi digital? Nah, modulasi yang digital itu adalah yang ini, yang warna biru. Ini disebut dengan modulasi digital, kira-kira gitu. Kenapa disebut dengan modulasi digital? Karena sinyal informasinya dan sinyal carrier-nya atau sinyal pembawanya bentuknya digital. Makanya disebut modulasi digital. Nah, Bu, terus yang warna hijau sama oranye itu gimana ya, Bu ya? Nah, yang hijau ini dan yang oranye ini sama-sama bentuk modulasi, tapi bukan modulasi analog dan juga bukan modulasi digital. Keduanya termasuk, kalau bahasa saya ya, saya nggak tahu kalau literatur lain mungkin ada yang bilang ini modulasi digital, tapi kalau menurut saya ini bukan. Karena, ini menurut pendapat saya ya, karena sinyal pembawa dan sinyal informasinya nggak sama. Jadi lebih ke semi. Jadi kayak yang ini semi digital. Yang ini semi digital juga bisa, semi analog juga bisa. Jadi dua-duanya modulasi semi gitu. Kita nggak tahu dia analog apa digital, saya juga nggak tahu. Karena keduanya, yang hijau dan oranye ini, sinyal informasi dan sinyal carrier-nya itu berbeda. Gitu, nggak sama. Tapi ada tipe modulasi itu gitu. Jadi tipe modulasi itu sebenarnya banyak banget. Ya, banyak banget. Nah, ini gambarannya secara umum, sekali lagi secara umum, pengelompokan jenis modulasi dibagi jadi dua, modulasi analog dan modulasi digital. Kenapa disebut modulasi analog? Karena sinyal informasi dan sinyal carrier-nya itu sinyalnya bersifat analog. Ini ya. Kenapa disebut modulasi analog? Karena dua-duanya analog. Begitu juga dengan modulasi digital. Kenapa disebut modulasi digital? Karena sinyal informasi dan sinyal carrier-nya itu bersifat digital. Lalu yang dua ini gimana, Bu? Yang hijau sama yang oranye. Dia tetap termasuk modulasi, tapi kita nggak bisa bilang dia modulasi analog dan modulasi digital. Terus bilangnya apa, Bu? Ya, modulasi. Mereknya saja, misalnya modulasi ASK, FSK, PSK, kemudian PAM, PWM, PPM, dan PCM. Gitu ya. Modulasi pulsa kalau ini bilangnya ya. Bilangnya gitu aja. Atau beberapa literatur itu bilang yang dua ini masuk dalam kategori modulasi semi analog digital. Karena kita nggak bisa bilang itu modulasi analog ataupun modulasi digital ya, nggak jelas juga soalnya. Jadi bilangnya modulasi semi analog digital. Jadi ya mau yang mana ya terserah gitu. Karena sinyal informasinya berbeda, sinyal analognya berbeda. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang membedakannya adalah karakter dari jenis sinyal si pembawa dan carrier-nya. Sinyal carrier atau pembawa dan sinyal informasinya. Ya, pembawa tuh carrier ya. Jadi sinyal pembawa dan sinyal informasinya perlu diperhatikan. Kalau sinyal pembawanya analog, informasinya analog, itu disebut dengan modulasi analog. Modulasinya apa aja? AM, FM, PM. Gitu.
Kalau digital sama digital, split spectrum, CDMA, dan lain-lain. Gitu. Nah, yang dipakai dalam dunia telekomunikasi sekarang ya, itu adalah yang ini, yang warna biru. Tapi kayaknya yang AM FM masih deh, Bu. Memang masih, tapi untuk telekomunikasi satu arah atau simplex ya. Kayak FM kan masih dipakai ya untuk radio, siaran radio seperti itu. Gitu. Ya, ini untuk pengklasifikasian modulasi. Kira-kira bisa dipahami penjelasan saya terkait jenis modulasi ini? Bisa, Bu. Bisa? Ada yang Bisa, mau Bu. ditanyakan atau masih ada yang bingung? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Oke. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di PPT kita yang telekomunikasi ini, jadi kalau kita melihat ada modulasi, nah ini penjelasan detailnya. Modulasi adalah sinyal carrier bla bla bla, ini penjelasannya ya. Jenis-jenisnya, metodenya, kemudian tekniknya. Nah, ini alat yang digunakan untuk modulasi disebut dengan modulator, alat untuk melakukan demodulasi itu demodulator, karakteristik dari gelombang yang dimodulasi seperti apa, ini ada di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Nah, ini nih modulasi digital di sini ya. Ini sebenarnya di beberapa literatur lama ASK, FSK, dan PSK ini masuk dalam modulasi digital. Padahal modulasi ASK, FSK, dan PSK ini sebenarnya adalah modulasi masuknya mana nih? Ke hybrid atau kemana? Kira-kira kalau melihat penjelasan saya tadi. Hybrid, Bu. Hybrid ya. Jadi kalau merujuk ke karakteristik sinyalnya, nih karakteristik sinyalnya ini. Nah, ini ya. Nanti mungkin teman-teman bisa perbaiki saja PPT-nya ya. Karena ini masih saya menyesuaikan dengan PPT yang lama. Nah, di PPT yang lama, ini modulasi digital ini ternyata adalah ASK, FSK, dan PSK. Nah, ini langsung saya koreksi saja. Ini keliru ya. Jadi modulasi digital adalah yang biru ini, di mana sinyal informasi dan sinyal pembawanya itu bersifat digital. Berarti yang mana? Yang split spectrum, direct sequence DMA, dan lain-lain yang ada di sini. Nah, yang ASK, FSK, dan PSK sebenarnya dia masuk dalam kategori hybrid juga sebenarnya. Karena sinyal informasi dan sinyal analognya, sinyal informasi dan sinyal carrier-nya tetap berbeda. Ya. Jadi hybridnya tentunya berbeda ya dengan PAM, PWM, PCM, dan lain-lain. Cuman karena sinyal informasi dan sinyal carrier-nya jenisnya beda, dia tetap disebut dengan modulasi hybrid atau modulasi gabungan. Atau tadi kalau saya bilang adalah modulasi semi semi analog digital. Gitu. Jadi ini saya tambahin di sini. Nah, yang disebut dengan modulasi digital tadi adalah misalnya tadi spektrum malah. Oke, kemudian ada CDMA-nya ada yang direct sequence dan lain-lain lah kira-kira gitu. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini koreksinya untuk tipe modulasi. Nah, ini gambarannya AM adalah salah satu bentuk modulasi di mana amplitude. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca detailnya, ini lebih ke teoritis saja, kelebihan, keuntungan, bentuknya seperti apa, ini gambarannya ya. Gitu. Tapi yang saya sampaikan di sini hanya AM, FM, dan PM di PPT. Tapi yang ingin saya kejar adalah konsep modulasinya. Teman-teman udah ingat ya berarti ya konsep modulasinya ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan ke... Nah, tadi ada yang saya lewat terkait telekomunikasi radio. Ini lebih ke teoritis saja. Jadi namanya juga telekomunikasi radio, tele dan komunikasi. Jadi untuk komunikasi jarak jauh menggunakan gelombang radio. Tentunya keuntungannya bisa menjangkau daerah yang luas, kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi jika terdapat suatu interferensi. Nah, ini masalah utama dalam sistem telekomunikasi adalah interferensi, yaitu masalah utama kita ya. Nah, ini adalah pengklasifikasian atau grouping dari penggunaan frekuensi radio secara umum. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kategori ini, nah, yang ini kalau teman-teman bertanya teknologi seluler kita, teknologi komunikasi kita banyak ada di rank frekuensi yang mana ya? Nah,
2G, 3G, 4G, 5G yang sekarang ya, 5G yang sekarang, bukan 5G yang nanti-nanti, itu masih ada di ranah UHF atau Ultra High Frequency. Jadi kayak 2G kan masih di range frekuensi 900 dan 1800 MHz. Nah, dia masih di sini. 3G udah nggak ada ya. 4G ada yang di 2300, ada 2100, 1800 ada, masih di sini juga. 5G yang diimplementasikan di Indonesia ini masih terbatas di 2,3 GHz atau 2300 MHz. Walaupun buat 5G ini bisa sampai sini implementasinya, tapi Indonesia belum sanggup ya. Jadi masih terbatas di sini. Gitu. Jadi kalau ditanya band frekuensi atau range frekuensi untuk telekomunikasi seluler di Indonesia itu masuk dalam kategori apa? Masih dalam kategori UHF. Range-nya berapa sampai berapa? Range-nya 300 sampai 3000 MHz. Ya, ini tolong diingat gitu. Ini modulasi tadi sudah. Nah, selanjutnya adalah kita ngomongin modulasi, tentunya kita ngomongin juga propagasi gelombang. Nah, ini sebenarnya jadi propagasi ada yang nih ya, jadi ada beberapa teman-teman tuh suka bingung antara jadi propagasi sama transmisi itu bedanya apa? Nah, atau ada yang nggak bingung juga ada sih ya. Jadi anggaplah di sini ada pemancar, saya sebut ini TX, kemudian di sini ada penerima, saya sebut ini RX. Nah, kalau transmisi, jadi kalau transmisi itu adalah proses pengiriman sinyalnya. Jadi, proses pengiriman sinyal informasi. Itu transmisinya, mengirimnya. Jadi, proses pengiriman sinyal informasi itu namanya transmisi. Kalau propagasi adalah proses sinyal itu merambat. Nah, jadi si propagasi lebih fokus pada sinyalnya. Kalau transmisi itu tekniknya ya. Transmisi itu teknik untuk mengirim sinyal informasinya. Propagasi ya ngebahas si sinyalnya. Bagaimana sih si sinyal itu bisa jalan? Ibaratnya gini. Kalau teman-teman ngirim paket ya dari TX ke RX, kan tadi saya udah bilang ya. Teman-teman naruh paket, ngedrop paket misalnya ya. Ngedrop paket taruh di sini. Di sini ya, taruh di sini teman-teman punya paket. Saya tulis dulu, di sini punya paket. Paket ini dititipkan di kurir. Paket ini dititipkan di kurir. Kalau di proses modulasi, di proses telekomunikasi atau sistem telekomunikasi, paket yang dititipkan di kurir ini adalah masuk dalam proses yang namanya adalah proses tadi adalah modulasi. Wah, warnanya kuning nggak enak. Nah, proses disebut dengan proses modulasi. Nah, kemudian kurir ini, ya si kurir ini, dia akan mengirimkan si paket tadi ke penerima. Nah, proses pengiriman ini disebut dengan transmisi. Prosesnya ya, proses ngirim kurir dari dari pengirim ke penerima ini prosesnya disebut dengan transmisi. Nah, yang disebut dengan propagasi itu kalau di paket itu sejenis kayak gimana caranya kurir bisa bawa paket ini ke penerima. Gimana naik apa ibaratnya gitu. Naik apa ya? Bagaimana si kurir ini jadi lebih ke pertanyaan bagaimana kurir ini berjalan dan mengirimkan paket, kira-kira gitu. Atau bagaimana paket itu dibawa, kira-kira gitu. Atau bahasa lainnya adalah bagaimana paket itu dibawa. Analoginya gitu ya. Bagaimana paket itu dibawa. Maksudnya bagaimana paket itu dibawa? Ya, paket itu bisa dibawa pakai mobil. Dengan jalan misalnya ya penjelasannya bisa dibawa pakai mobil yang dimana jalanannya mulus misalnya, kemudian agak berkelok-kelok mulai dari mana ke mana itu detail.
Ya, jadi bagaimana paket itu dibawa itu dijelaskannya detail. Sekali lagi ini bukan proses transmisi ya, tapi bagaimana proses bahwa paket itu dikirim. Jadi prosesnya itu bagaimana? Lewat apa? Lewat jalan apa? Ibaratnya kalau kita ngirim dari Cimahi ke Bandung, si kurir ini bakal jalan dari apa Cimahi ke Bandung itu atau dari mana ya? Cimahi ke Antapani misalnya ya. Nih ya. Ada paket dari Cimahi ke Antapani. Teman-teman kan cuma tahu kurir ngirimin dari Cimahi ke Antapani. Proses transmisi pengirimannya oleh siapa? Oleh kurir. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana paket ini dikirimkan. Jadi dengan menggunakan mobil atau dengan menggunakan motor misalnya. Kalau pakai motor, motornya tipe apa? Kemudian kalau naik mobil, mobilnya mobil apa? Kalau lewat jalan, jalannya jalan apa? Kemudian jadi lebih ke spesifik apa aja yang harus dilewati oleh si paket atau apa aja proses yang harus dilewati oleh si paket kira-kira gitulah ya. Kebayang nggak maksudnya nih? Kebayang, Bu. Bingung? Kebayang ya? Mudah-mudahan kebayang. Nanti lah kalau yang bingung nanti kita berjalan. Nah, yang dimaksud dengan duh. Oke, bentar. Ya. Nah, ini disebut dengan propagasi. Propagasi itu proses sinyal itu merambat kira-kira gitu. Nah, dalam proses sinyal itu merambat dari TX ke RX ini, dia merambat. Nah, di tengah-tengahnya ini kan dia tentunya merambat melalui media transmisinya adalah udara ya, medianya udara. Nah, dia tentunya punya banyak hal yang dia alami kira-kira gitu. Nah, kalau kita merujuk pada materi, ini kita lihat dulu materinya biar nggak kemana-mana. Nah ini, gelombang dapat merambat melalui berbagai medium. Nah, medium itu urusannya sama media transmisi. Medianya apa aja? Bisa padat, bisa cair, bisa udara. Nah, kalau propagasi gelombang radio, namanya juga gelombang radio ya, itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada propagasi ruang bebas, propagasi gelombang permukaan, propagasi gelombang langit. Nah, jadi maksudnya gimana? Selama proses pengiriman sinyal dari TX ke RX, tentunya si sinyal ini akan melewati banyak ruang. Berarti gitu loh. Ada yang disebut dengan tadi ruang udara bebas. Anggaplah di sini ruang udara bebas misalnya. Kemudian dia mungkin akan melewati yang namanya di sini ruangan yang lain. Kalau di sini bilangnya ruangan gelombang permukaan misalnya. Atau akan melewati ruangan-ruangan yang lain. Tergantung dari topografi areanya. Kayak dari mana ya? Di mana di sini yang banyak Manglayang. Teman-teman kebayang nggak Manglayang kayak apa areanya? Kebayang, Bu. Bayang ya? Bayang lah. Kalau yang nggak berarti belum pernah naik gunung ke Manglayang ya. Nah, Manglayang itu kan agak topografinya tinggi ya. Kalau teman-teman ngirim dari Antapani ke Manglayang, itu kan kalau kita gambarin kan, ini kalau saya gambarin ya. Kalau salah dikoreksi ya. Anggap ini Antapani, kemudian ini daerah Manglayang. Nah, kalau kita gambarin area topografinya, kalau kita gambarin, itu kira-kira gambarannya gini ya. Manglayang itu kan topografinya tinggi. Nah, kita anggaplah di sini, sorry. Di sini tadi ada TX, pemancar, kemudian di sini ada penerima. Nah, gelombang yang dikirim dari TX ke RX ini, nah ini yang dia akan melewati banyak ruangan ibaratnya gitu. Kalau kita nggak pernah ngebayangin sih ya, maksudnya kita nggak pernah bisa lihat sinyal tuh kayak apa. Kalau misalnya ini antena pemancar, yang dipancarin kan belum tentu semuanya lurus begini ya. Dia bisa jadi ke sini, bisa jadi ke sini, bisa jadi ke sono, ke sana. Bahkan yang ada di sini bisa jadi dia misalnya kena pantulan pepohonan misalnya. Dia akan mantul ke sini, nanti ke sini lagi, nanti kena bangunan lagi, nanti mantul ke sini. Kebayang lah ya sinyal itu nggak jelasnya gimana, nggak jelas banget lah sebenarnya. Nah, karena ketidakjelasan ini, makanya dia banyak jenis propagasinya, kira-kira gitu. Nah, propagasi itu kira-kira gambarannya gitu. Bagaimana cara sinyal itu merambat dari TX ke RX.
Merambatnya tuh nggak cuma lurus doang dari TX ke RX terus nyampe gitu. Enggak, jadi ada banyak halang rintang di sini tuh. Ada mungkin yang lurus ya, oke lah lurus aja nggak masalah gitu ya, yang nggak ada hambatan. Misalkan di sini ada pohon tinggi banget. Ini contoh ada, sorry. Di sini ada pohon misalnya ya, tinggi banget. Nah, otomatis kan si sinyal ini juga nggak langsung tembus ya. Dia akan bisa jadi ke apa? Diserap sama si pohon atau mungkin dia bisa terpantul dari yang awalnya ngirim dari sini jadi kepantul kira-kira gitu. Nah, gara-gara kondisi yang seperti ini makanya tipe propagasi itu dibagi jadi ini secara umum ya. Sorry. Kok ini sih? Nah, secara umum tipe propagasi itu dibagi jadi 3. Ada propagasi ruang bebas. Propagasi ruang bebas itu yang tanpa halangan. Nah, jadi loss gitu ya. Nah, itu propagasi ruang bebas. Ada juga propagasi gelombang permukaan. Nah, ini yang dekat-dekat permukaan tanah. Kebayang ya kalau permukaan tanah yang ada rumput lah, ada pohon, ada apa lagi, ada bangunan, ada rumah orang. Jadi si sinyal itu merambat tapi kena apa ya? Kena pantul sana sini karena gara ada apa ya? Ada benda lain di sekitarnya. Satu lagi propagasi gelombang langit. Nah, ini lebih di atasnya lagi dari propagasi ruang bebas. Jadi kalau digambarin di sini, bentar, saya hapus ya. Nah, yang disebut dengan propagasi, ini masih pesertanya nggak naik-naik nih, masih 14 orang aja. Misalkan teman-teman melihat sinyal yang merambat tuh. Teman-teman melihat sinyal yang merambat, kita tadi permukaan gelombang bebas, itu berarti dia kemungkinan sinyalnya posisinya ada di atas. Tapi tidak atas sekali. Ya. Nah, ini gelombang bebas, jadi dia tidak kena halangan apa-apa. Kalau anggaplah di sini ada pohon ya, ada orang, kemudian ada bangunan, ada rumah-rumah orang, kira-kira gitu. Ada apa lagi? Ya gitu lah ya, ada rumah, ada orang, ada bangunan, ada kendaraan, ya ada kendaraan, ada apa lagi ya, ada benda-benda yang lainnya lah ya. Nah, yang disebut dengan propagasi tadi apa, ruang bebas, dia merambatnya tuh di atas, kalau kita bilangnya di langit, tapi di langit yang masih dalam jalur apa tuh, pesawat yang masih bisa kita lihat itu loh. Nah, itu jalur ruang bebas, jadi masih kelihatan. Nah, itu biasanya memang jarang ada halangan. Nah, ada sinyalnya juga yang merambat itu di permukaan tanah yang di sini. Merambat di permukaan tanah. Jadi kira-kira gini merambatnya. Nah, kebayang ya kalau permukaan tanah dia kena tabrak sana sini, yang kena rumah lah, kena bangunan, kena pohon, kena orang, kena kendaraan, mungkin kena rumput, kena tanah juga. Jadi misalnya dia ngirimnya awalnya ke sini, bisa kena pantul ke sana, nanti kena rumah, kekirim lagi ke sini. Jadi akan banyak pantulan-pantulan atau difraksi gitu. Nah, jadi itu jenisnya. Dan satu lagi adalah propagasi gelombang langit. Ini di atasnya lagi. Ini kalau saya gambarin berarti ini ya, warna biru aja. Nah, yang gelombang langit tuh kira-kira yang ini sinyalnya, yang warna biru. Nah, itu. Jadi yang propagasi gelombang langit tuh ionosfer itu biasanya dipakai kayak komunikasi satelit kan itu di atas ya, di atas langit, apa di ionosfer kira-kira gitu. Nah, itu propagasinya itu nggak ada penghalang biasanya, tapi lebih ke tekanan udaranya saja pengaruhnya. Kemudian yang merah ini ruang bebas. Kalau yang oranye ini adalah yang gelombang permukaan tanah. Itu ya. Jadi jenis-jenis propagasi gambarannya seperti ini. Saya bedain jadi walaupun sebenarnya aslinya banyak, tapi saya kelompokkan saja dulu jadi 3. Propagasi ruang bebas, propagasi gelombang permukaan, dan propagasi gelombang langit. Bedainnya gimana? Bedainnya yang ini. Yang biru itu adalah propagasi apa tadi? Ada ingat yang biru itu adalah propagasi gelombang langit. Gelombang langit. Ya, atau Langit. ionosfer.
Oke, kalau yang merah itu adalah propagasi gelombang Bebas. Bebas. ya bebas. Kalau yang oranye adalah propagasi permukaan ya, itu bedanya ya. Jadi kebayang sama teman-teman sinyal yang dikirim tuh acak-acakannya kayak apa kira-kira gitu. Banyak banget kesebar kemana-mana sampai bisa dikelompokin jenis propagasinya. Kira-kira gitu. Oke, komunikasi. Kalau komunikasi secara umum seluler itu biasanya yang propagasinya itu yang warna merah sama yang warna oranye ya. Makin tinggi bangunan kayak daerah perkotaan bisa jadi kalau daerah perkotaan kan tinggi banget nih sampai sini nih biasanya ya. Nah, ini bisa jadi walaupun judulnya adalah propagasi ruang bebas, tapi karena dia ada difraksi ya tetap kena pantulan juga, tapi tetap dalam kategori ruang bebas. Karena kan ini hanya pengecualian 1 atau 2 bangunan saja, tidak banyak gitu ya. Gitu ya. Oke. Kemudian itu jenis-jenis propagasi, selanjutnya ini gambaran propagasi ya. Ini ada skywave nih, tadi yang saya bilang skywave atau ruang bebas, ionosfer. Ini lebih atas lagi. Kemudian yang bawah ground wave tadi yang permukaan tanah. Nah, ini gambarannya. Tapi kalau penjelasannya mungkin yang tadi ya. Nah, nih. Nah, si propagasi gelombang tanah sendiri, ini yang si oranye nih, yang si oranye ini. Oranye ini. Nih ya, oranye. Oranye ini kan tadi kita bilang adalah propagasi, anggaplah propagasi permukaan. Atau gelombang, dia bilangnya gelombang tanah ya, karena dia merambatnya dekat-dekat tanah gitu. Yang oranye ini. Ternyata si propagasi gelombang permukaan ini atau gelombang tanah ini itu ternyata juga dikelompokkan lagi jadi 2. Ada yang disebut dengan gelombang langsung dan ada yang disebut dengan gelombang pantulan tanah. Ya, jadi disebutnya ada jenis gelombangnya ada gelombang langsung, ada yang disebut dengan gelombang pantulan tanah. Nah, ini. Yang gimana sih, Bu? Ya, kalau yang langsung dia nggak kena pantul tanah. Jadi, kalau yang oranye tuh berarti oranye yang ini, yang mana nih? Nah, oranye yang ini nih. Nah, ini oranye yang ini. Itu gelombang langsung, walaupun kena pantulan sama bangunan ya, tapi mungkin akan ada yang diteruskan lah. Itu gelombang langsung. Kalau yang disebut gelombang pantulan tanah, jadi si gelombangnya itu dia ngirimnya ke bawah dulu, kena pantul tanah. Dia naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu terus. Jadi dia akan memantul terus sampai RX. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau propagasi permukaan atau gelombang tanah itu nanti jenis gelombangnya ada 2, ada yang gelombang langsung, ada yang gelombang pantulan tanah. Kebayang ya gelombang pantulan tanah nyampe di RX, misal ya. Yang awalnya dayanya mungkin 10 watt bisa jadi di RX dia berkurang karena terus dipantulkan. Karena semakin sering dipantulkan, dayanya akan semakin melemah. Gitu ya. Itu akan mempengaruhi si sinyal itu sendiri. Ya kebayang lah paket ya. Paket kalau teman-teman ngirim paket tapi paketnya dibanting-banting kan nyampe teman-teman pasti udah hancur, lebur, nggak jelas gitu loh. Ya, seperti itu juga dengan sinyal. Makin sering dia kena pantulannya, nyampe di penerima bisa jadi akan semakin jelek kondisi sinyal yang diterimanya. Kira-kira gitu. Nah, ini gambarannya gelombang permukaan tanah. Ini untuk propagasi ionosfer. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa baca ada lapisan-lapisannya. Ini terkait dengan lapisan ini ya. Lapisan atmosfer. Ada D, E, dan F. Nanti bisa dibaca. Nah, itu ya. Nanti teman-teman bisa baca detailnya untuk propagasi, tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah konsepnya. Propagasi adalah proses bagaimana sinyal itu merambat dari dari pengirim ke penerima. Ada 3 jenis propagasi, yaitu propagasi, nah saya juga nggak hafal tadi. Pokoknya propagasi apa tadi? Ruang hampa atau ruang bebas, kemudian ada propagasi ionosfer. Yang ini ionosfer, kemudian yang oranye adalah permukaan tanah. Ya, itu yang perlu nanti teman-teman ingat ya. Oke, kita selanjutnya masuk ke antena. Satu lagi ya, antena.
Ini udah yang propagasi, ada yang mau ditanyakan? Dimengerti, Bu. Dimengerti ya? Oke, kalau dimengerti kita lanjut antena yang lain ini pada diam-diam menyimak, diam-diam tidur. Nyimak, nyimak. Oh, kirain tidur. Nyimak. Jangan tidur dulu. Bu. Masih pagi, jangan tidur dulu. Oke, kita lanjut ke satu lagi materinya tentang antena dan propagasi. Nah, antena ini ya teman-teman tahu lah antena itu apa ya. Antena itu adalah perangkat. Nah, ini. Jadi perangkat untuk memancarkan si sinyalnya antena tuh ya. Nah, ini ada jenis-jenisnya, ada antena omnidireksional, antena dan lain-lain. Saya gambarin dulu ini dulu konsepnya ya. Saya hanya jelaskan secara konsep. Detailnya ini ada mata kuliahnya sendiri ya. Pokoknya semua bagian dari sistem telekomunikasi itu kalau dipecah jadi mata kuliah masing-masing. Jadi kalau saya ajarin semua di sini pusing nanti. Jadi saya sampaikan saja konsep-konsep utamanya. Jadi tentunya antena ini adalah perangkat untuk memancarkan atau menerima sinyal. Ya, jadi antena ini bisa ada di TX ataupun ada di RX, bisa ada di pemancar ataupun di penerima. Tujuannya untuk memancarkan dan menerima sinyalnya. Ya, jadi kayak apa? Wadah baskom gitu loh, antena tuh yang model gitulah. Jadi dia bisa menjadi wadah untuk menerima atau bisa juga jadi yang memancarkan atau mengirim si sinyalnya. Kira-kira itu antena. Nah, antena ini biasanya dibedain jadi beberapa jenis berdasarkan pola radiasinya. Ini saya hanya bahas pola radiasi ya. Pola radiasi. Berdasarkan pola radiasinya, itu biasanya dibedain ada yang disebut dengan antena omnidireksional, ada yang disebut juga dengan antena direksional. Nah, ini. Direksional ini bisa dibagi lagi bisa jadi bidireksional ataupun mungkin multidireksional, macam-macam. Tapi umumnya adalah direksional. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini. Kalau teman-teman lihat ada antena di gedung elektro, kalau teman-teman nggak ya, ada antena modelnya kayak kerucut gitu, antena indoor. Ini kalau digambarin kira-kira gini lah ya. Modelnya gini. Nah, ini konsepnya dia merupakan tipe antena omnidireksional. Maksudnya gimana sih omnidireksional? Ini saya gambarin antenanya ya. Nah, dia kalau antenanya modelnya omnidireksional gini, dia memancarnya, pola radiasinya kira-kira gambarannya gini. Ini kalau saya lihat dari ini antenanya tampak samping ya. Kira-kira dia bentuknya seperti ini. Nah, ini saya susahnya kalau online nih jelasin pola-pola gini. Jadi intinya dia kalau kita lihat dari samping, ini bentuknya seperti ini. Bulat gitu loh. Dan kalau kita lihat dari atas, juga bentuknya bulat ya. Jadi kalau saya gambarin, kan kalau antena indoor ini kalau gambarin dari atas gini ya. Benar nggak? Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Kebayang ya? Nah, dari atas kan dia titik bulat gini ya. Nah, pola radiasinya juga bentuknya juga lingkaran. Bentuknya juga lingkaran. Kebayang kan kalau dari atas kita lihat lingkaran, dari bawah kita lihat kayak lingkaran, dari samping lingkaran. Berarti kalau bentuk dua dimensinya teman-teman lihatnya lingkaran atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, bentuk tiga dimensinya apa berarti? Bola, Bu. Ya, bola ya. Jadi pola radiasinya dia akan berbentuk seperti bola. Pola radiasinya bentuknya bola ya. Bentuk tiga dimensinya. Ya, itu ya harus bisa ngebayanginnya di situ. Nah, bagaimana dengan direksional? Judulnya juga direksional. Jadi dia hanya punya arah atau direction-nya itu hanya punya satu direction. Kalau yang tadi, omni juga satu sih ya.
tapi dia satu secara keseluruhan. Makanya pola radiasinya secara umum pasti bentuknya bola. Nah, bentuk direksional ini biasanya dipakai untuk antena seluler yang di BTS, yang di menara, di tower itu pakainya antena direksional. Bentuknya gini ya. Ya gitulah ya. Nah, ini gambarnya pola radiasinya kalau dari arah samping ya, samping kanan kiri ya, kebayang ya. Nah, bentuknya itu kira-kira gini. Bentuk, ya gitulah bentuknya. Apa sih nggak tahu ini bilangnya apa, oval atau apalah ya. Nah, kalau saya ngegambar antena ini dari atas, anggaplah saya ngegambar antena ini dari atas. Ngegambar antena dari atas kan gini doang ya, kotak gini doang ya. Kebayang nggak? Kebayang ya? Kebayang, Bu. Nah, dari atas dia juga sama. Kalau dari atas gambaran pola radiasinya itu juga seperti ini. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau direksional dia arah pola radiasinya itu hanya menuju ke satu area tertentu saja. Jadi areanya itu hanya area yang sini saja. Yang sebelah sini dia nggak di cover. Beda halnya dengan omnidireksional. Omnidireksional mau atas, depan, kanan, kiri, belakang, itu semua di cover sama dia. Namanya juga omni. Ya, makanya pola radiasinya bentuknya bola. Kalau antena direksional, dia arah pola radiasinya hanya menuju ke satu direction doang, bahasanya gitu, satu direction doang. Arahnya ke sini doang, atau ke sana doang, atau kemana lah ya. Nah, jadi hanya ke satu arah saja. Ini tampak samping, yang merah ini, kalau yang ini tampak atas. Jadi kalau dikira-kira gambarnya hampir mirip kayak balon. Nah, ya, hampir mirip kayak balon lah ya. Polanya itu hampir mirip, bentuknya seperti bentuk balon. Itu untuk direksional. Jadi di ujung sininya tuh dia agak melancip gitu loh. Ujung mana, Bu? Ujung yang ini nih. Ujung sini dia agak melancip gitu. Dan nanti di bagian ujung sini dia akan apa ya? Melebar kira-kira gambarannya gitu. Itu antena ya. Jadi tipe antena ada dua, ada omnidireksional dan direksional, atau dikenalnya biasanya ada bidireksional, ada multidireksional. Nah, ini kita lihat. Wah, ini jenisnya banyak ya, omnidireksional. Polarisasinya vertikal. Nah, ini banyak ininya lah ya. Kira-kira nanti teman-teman bisa baca ininya seperti apa. Tapi intinya bahwa saya pengen sampaikan bahwa antena, nah ini nih, antena itu ada dua jenis, ada antena omnidireksional dan antena yang mempunyai pemancaran ke suatu arah, atau saya bilangnya adalah direksional. Nah, ini saja, konsep antena lebih ke sini saja. Jadi antena dibagi dua, berdasarkan pola radiasinya, yaitu omnidireksional dan direksional. Bedanya apa? Tadi omnidireksional, pola radiasinya bentuknya seperti bola. Ya, kalau direksional polanya itu seperti bentuk balon. Karena yang direksional dia hanya mengarah ke satu arah saja. Arah sini ya sini doang, arah merah merah doang, atau arah biru ya biru doang, nggak akan kemana-mana. Gitu. Kalau omnidireksional dia arah pancarnya itu kemana-mana. Makanya bentuknya tadi seperti bola ya. Dari bawah kelihatan lingkaran, dari samping kanan kiri kelihatan seperti lingkaran, semua di cover sama dia. Makanya disebut dengan antena omnidireksional. Itu gitu ya. Masalah jenis-jenisnya itu dipakai di mana? Banyak ya. Kayak antena-antena TV itu direksional juga ya. Antena TV itu direksional. Oke, Mangga Hendra. Ya, itu ke antena Yagi, antena apa lagi? Ya, antena Yagi, antena seluler itu antena direksional. Kalau antena indoor, antena apa ya, saya lupa ada apa lagi. Itu disebut dengan omnidireksional. Sudah, itu saja ya. Jadi untuk antena, konsep yang saya sampaikan hanya ini saja, terbatas di ini saja. Kalau mendetail, gimana sih Bu cara ngukur pola radiasinya? Gimana sih Bu pola radiasinya kok bisa kayak gini? Bahkan ada istilah polarisasi di antena tuh. Ada polarisasi, ada pola radiasi, itu beda lagi soalnya. Itu gimana ya Bu bedanya? Ini ukurannya berapa? Nah, itu nggak di sini belajarnya. Itu ada di mata kuliah antena dan propagasi. Itu semester berapa ya? Saya lupa. Semester 7 apa ya?
tapi ya di TTI juga, gitu. Gitu kira-kira gambarannya. Jadi, hari ini kita bahas tadi modulasi, jangan lupa konsep modulasi, kemudian apa tadi? Propagasi gelombang. Propagasi gelombang, jenisnya ada apa aja, bagaimana cara dia merambat, halangannya seperti apa, dan satu lagi adalah terkait dengan antena. Antena itu apa sih? Bagaimana dengan pola radiasinya? Bedanya apa? Terus, jenisnya ada apa aja? Kira-kira gitu, ya, gitu. Itu saja yang perlu saya sampaikan terkait materi hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Itu Bu, Silakan. Ya, tugasnya ada? ngeresum lagi ya Bu. Ya, Tadi- ngeresum lagi. Ngeresum lagi, tugasnya ngeresum lagi dari materi yang saya sampaikan hari ini. Gitu. Kalau diketik gak apa-apa kan Bu? Boleh, diketik boleh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Mau Eh, ketik boleh, tulis tangan boleh. Cuma tadi saya sempat ini, di sini ada nggak ya? Bentar. Oh ada ini ya Hotibul juga sempat kreatif juga ya. Jadi bagus nih caranya Hotibul nih. Nanti mungkin teman-teman bisa mencoba. Jadi saya nggak tahu dia merhatiin apa enggak, tapi dia ngerekam omongan saya. Dia memanfaatkan fitur ini ya, speech to text ya. Jadi omongan saya dia pindahin dalam bentuk teks gitu. Itu kan bisa pakai Google Doc di-translate seperti itu. Nah, kalau yang pakai seperti itu dibuat lagi summary-nya. Jadi nggak mentah-mentah dikirim speech to text-nya ke saya. Karena saya nggak tahu teman-teman tuh sebenarnya paham apa enggak. Lebih ke situ. Jadi kalau ada yang nanya, "Si Ibu ngapain sih nyuruh-nyuruh kita bikin review catatan materi?" Ya saya juga pengen tahu dong apa yang teman-teman tangkap, apa yang teman-teman dapat dari apa yang saya jelaskan. Sesuai nggak dengan apa yang saya sampaikan atau jelaskan gitu. Karena itu, tantangannya kalau online itu kan gitu ya, saya ngomong nggak tahu teman-teman nyimak apa enggak gitu. Atau mungkin teman-teman ngantuk gitu. Atau ya apalagi gini ya, baru bangun tidur nggak konsen, ada yang lagi di jalan, saya nggak tahu deh. Gitu. Jadi makanya tugas yang hari ini adalah tugas mereview saja. Jadi kalau yang tadi selama ini sudah nyatet ya tinggal foto lalu kirim, atau yang mau dirapiin lagi ya silahkan terserah. Nanti jangan lupa diupload. Jangan lupa batas waktu uploadnya hanya sampai malam ini pukul 23.00 ya. Gitu. Bentar nih saya stop dulu.